Assalamualaikum kaum rebahan, selamat datang di channel saya Office Online. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini agar tidak ketinggalan video terbaru. Terima kasih. Episode 1. Aluna. Jangan mempercayai ketika seorang lelaki dan seorang wanita bersahabat. Di dunia ini, tak akan bisa hubungan antara pria dan wanita bisa sedekat itu tanpa perasaan. Seperti yang aku pelajari hari ini. Kekasihku yang akan aku nikahi 1 minggu lagi ternyata berselingkuh dengan sahabatnya sendiri yang juga aku kenali. Aluna, seorang gadis berusia 25 tahun, seorang pencari kerja dan saat ini bekerja paruh waktu di banyak tempat. Yang 1 bulan dilamar oleh kekasihnya yang sudah ia pacari selama 4 tahun. Namun, dia menemukan jika 1 minggu sebelum pernikahannya, dia diselingkuhi yang membuatnya merasa hidupnya terasa hancur berantakan. Aluna, aku bisa jelaskan, jangan pergi. Devan, lelaki berusia 27 tahun, seorang manajer di perusahaan yang sangat terkenal, mengejar Aluna dengan tanpa mengenakan pakaian atasan. Iya, Aluna memergoki Devan dengan Freya, gadis berusia 27 tahun, yang merupakan sahabat dari Devan sejak SMA, di sebuah kamar hotel. Dan mirisnya, Freya dengan sengaja menghubungi Aluna secara rahasia, sebab tak suka dengan pernikahan antara Devan dan Aluna yang hendak digelar 1 bulan lagi. Dev, aku benar-benar jijik dengan kelakuanmu, menjijikan. Aku tidak mau bertemu denganmu lagi. Ini, cincin pertunangan yang kuberikan. Aku tidak butuh, dan aku tidak akan pernah mau kembali padamu. Aluna berteriak. Dia melempar cincin pertunangan yang sudah ada di jari manisnya. Bulir-bulir air mata yang tak bisa ia bendung dengan wajahnya, yang memerah karena amarah yang tak bisa ia sembunyikan. Dia tak akan mau menikahi Devan, lelaki yang ia kira bisa menjadi sandaran hatinya selamanya. Aluna. Devan hendak mengejar Aluna lebih keras, namun Devan segera mengurungkan niatnya, ketika sadar jika sudah banyak orang yang mengabadikan momen memalukan ini. Mereka berada di hotel, otomatis ada beberapa orang yang berada di sana, dan tak lupa mengangkat ponsel mereka mengabadikan momen itu. Aluna menangis, terseduh-seduh. Dia tak habis pikir bagaimana hubungannya dengan Devan akan kandas karena perselingkuhan yang selama ini tak ia sadari. Tangisan saja tak mampu menggambarkan bagaimana hatinya yang hancur itu. Aluna, jangan menangis. Kau masih harus bekerja. Kau masih harus mencari uang untuk pengobatan ayah dan biaya hidup. Tak ada waktu untuk tangisan. Keluh Aluna melihat pantulan dirinya di cermin lift. Dia mengusap wajahnya dan menahan sakit hati yang teramat sangat. Karena hari ini dia masih harus bekerja di restoran. Salah satu tempat kerjanya, Aluna adalah seorang pencari kerja. Dia belum mendapatkan pekerjaan ketika ia tamat kuliah beberapa saat lalu. Jadi dia bekerja paruh waktu di banyak tempat. Seperti minimarket, restoran, tempat penjual bunga, dan banyak lainnya, yang menghasilkan cukup uang untuk memenuhi kebutuhan dan biaya pengobatan ayahnya, yang sangat mahal. Aluna telah kehilangan ibunya sejak kecil, jadi dia sendirian merawat ayahnya yang memiliki riwayat penyakit, yang sewaktu-waktu bisa membuat ayahnya lumpuh, koma, atau bahkan kehilangan nyawa. Seolah tak memiliki waktu untuk mengasihani diri sendiri, dia pergi bekerja, sampai tak sadar jika hari sudah malam, di restoran tempat ia bekerja. 2 bir lagi di sini, seru seorang pria yang sedang bersama teman-temannya. Kelihatannya mereka adalah karyawan kantoran biasa yang sedang menikmati hari weekend. Mereka tertawa dan menikmati makanan yang ada di hadapan mereka. Baik, seru Aluna dengan sigapnya, dan segera mengambilkan pesanan yang diminta oleh pelanggan. Tubuh Aluna yang semampai, wajah yang sangat cantik dan natural seolah menjadi pemikat restoran tempat ia bekerja. Jadi jangan heran jika kebanyakan tamu di restoran ini adalah kaum pria. Mereka memang sengaja ingin melihat kecantikan alami milik Aluna. Ini pesanannya tuan, sahut Aluna dengan senyuman ramah yang penuh kepalsuan. Senyuman untuk menutupi deruan derita yang menghancurkan hati. Tangan seorang pria yang memesan bir itu memasukkan beberapa lembar uang ke dalam baju ketat Aluna, sembari sedikit meraba area sensitif Aluna. Ini tips untukmu cantik. Terima kasih, sudah melayani kami.
Jika kau ingin lembaran uang lebih, kau bisa menghangatkan ranjangku. Aku akan menunggumu selesai bekerja. Ucap pria itu sembari tertawa dengan teman-temannya. Matanya menjelajah ke seluruh tubuh Aluna, membuat Aluna ingin muntah dan merasa jijik yang teramat sangat. Tetapi hidup yang keras tidak akan membiarkan Aluna membela dirinya sendiri. Wanita cantik yang lemah itu hanya bisa melemparkan senyumnya. Uang ini saja sudah cukup untuk saya, Tuan. Terima kasih atas tipsnya. Ucap Aluna tersenyum, namun tubuhnya bergetar hebat. Kemarahan menumpuk di dadanya. Tangannya meremas dengan kuat rok yang sedang ia kenakan. Aluna menunduk hormat dan pergi berlalu untuk melayani pelanggan yang lain. Sebelum benar-benar pergi, Aluna bisa mendengar bisikan ditemani tawa para pria itu. Dia sangat cantik. Melihatnya saja sudah membuatku bergairah. Jika saja dia mau menjadi simpananku, pasti sangat menyenangkan. Haha. Bukan hanya kau saja brengsek. Aku juga mau dia jadi wanita simpanan untukku. Sahut yang lainnya, sembari tertawa. Wajah cantik Aluna memang menarik perhatian semua orang. Namun tidak ada orang yang ingin benar-benar menjadikannya pasangan. Wajah cantik itu hanya ingin dijadikan simpanan. Hanya ingin disembunyikan dan dijadikan partner ranjang untuk memuaskan mereka. Namun Aluna tidak menghiraukannya dan tetap berlalu seolah tidak mendengarkan apapun. Dia segera pergi untuk melayani tamu yang lain. Bisikan orang-orang itu tidak akan mengubah hidupnya. Biarlah mereka berbicara sesuka mereka. Yang bisa dilakukan olehnya sekarang hanyalah bekerja untuk meringankan beban keluarga hidupnya. Tring, tring, tring. Di tengah dirinya sedang membersihkan meja, para tamu yang sudah kembali pulang, ponsel yang ia kantongi bergetar. Dia buru-buru membersihkan meja itu dan berlari ke arah belakang restoran. Dia melihat jika tetangganya yang biasanya membantu Aluna memeriksa keadaan ayahnya. Jika Aluna bekerja seharian, menelpon Aluna. Sembari menghela napasnya dan menyeka dahinya yang sedikit berkeringat, dia menjawab panggilan telepon ibunya. Halo Bi, ada A. Belum usai Aluna mengucapkan apa yang ingin ia tanyakan, sudah terdengar suara Bi Fei sedikit panik. Aluna, kau harus segera ke rumah sakit. Ayahmu jatuh pingsan, dan saat ini Bibi sedang menuju rumah sakit X. Hal yang sangat ditakuti oleh Aluna. Tangannya bergetar hebat, dan tatapannya menjadi kosong. Baik, Bi. Hanya itu balasan Aluna, sebelum semuanya menjadi semu. Suara ricu di restoran seolah tak terdengar. Rasa sakit di hatinya seolah menumpuk, dan tak bisa ia jelaskan. Bagaimana dia hancur sekarang. Tak menunggu lama, Aluna meminta izin untuk pergi ke rumah sakit. Pertemuan pertama. Di rumah sakit. Aluna terduduk ketika melihat ayahnya dengan bantuan oksigen yang berada di hidungnya. Aluna sudah berada di rumah sakit sekarang, sampai ketika dia dipanggil untuk menghadap dokter mengenai penyakit ayahnya. Diketahuilah, jika ayah Aluna telah jatuh koma karena terjatuh dari atas ranjang saat hendak mengambil air minum. Aluna tak bisa mendengar semua yang dikatakan oleh dokter lagi, karena hatinya yang kacau dan kebingungan. Dan benar saja, Aluna dihadapkan dengan lonjakan biaya pengobatan yang tak akan bisa didapatkan oleh Aluna secepat ini. Mata Aluna kosong, seolah tak cukup dengan rasa sakit telah diselingkuhi Devan. Dia juga masih harus mencari uang dalam jumlah yang sangat banyak untuk pengobatan ayahnya yang koma. Butiran air mata tak tertahankan, apalagi ketika ia mencoba menghubungi saudara ayahnya untuk meminjam uang, namun tak ada yang bersedia meminjamkan uang untuknya. Ya, siapa juga yang mau memberikan uang pinjaman yang begitu banyak? Aku harus bagaimana? Apa yang harus aku lakukan? Kenapa hidup sangat berat dan tak ada hari baik sedikit pun? Apa yang harus aku lakukan? Aluna menangis lesu di rumah sakit. Dia tak bisa lagi berpikir bagaimana cara untuk mendapatkan uang dengan cepat. Tubuh yang lemah dan tak mampu lagi berpikir dengan jernih. Dia melangkah menuju luar rumah sakit. Dia harus kembali ke rumah untuk mengambil buku tabungannya, yang isinya hanya tinggal sedikit. Dia harus menarik semua uang yang ia punya, dan dia harus mencoba mencari uang tambahan dengan sangat cepat. Semuanya berjalan begitu saja, sampai ketika di ponselnya, ia melihat ada lowongan pekerjaan di sebuah bar hotel, berbintang menjadi seorang pengantar minuman. Gajinya banyak sekali, aku harus melamar ini dengan cepat. Seru Aluna yang sudah berada di kediamannya, dan menghubungi kontak person yang ada di iklan lowongan pekerjaan itu. Setelah beberapa waktu,
Disepakatilah jika Aluna bisa datang interview besok pagi, dan jika cocok bisa langsung bekerja malamnya. Aluna langsung mengiyakan, karena gaji yang ditawarkan cukup banyak dan dibayarkan per hari. Keesokan harinya, karena penampilan Aluna yang memang sangat cantik dan menarik perhatian, Aluna langsung diterima menjadi pengantar minuman dan pelayan di bar hotel. Dan sesuai kesepakatan, Aluna bisa bekerja malam itu juga. Aluna senang, karena dengan begini, dia bisa mendapatkan uang lebih banyak dan keluarganya, biaya pengobatan ayahnya bisa ia dapatkan. Semangat Aluna, kau pasti bisa. Demi ayah, kau harus semangat. Seru Aluna masih harus bekerja di minimarket sebelum melakukan pekerjaan barunya malam ini. Di saat yang bersamaan, di perusahaan Brown. Din, jangan lupa bersihkan kamar hotel itu untukku. Aku akan kesana seperti biasanya. Seru Edgar Brown, lelaki yang merupakan CEO dari perusahaan Brown, berusia 30 tahun, dan merupakan lelaki paling fenomenal di dekade ini. Selain dirinya merupakan pewaris sah keluarga Brown, dia juga sangat tampan dengan proporsi tubuh yang ideal. Baik, Tuan Edgar, seru Din yang merupakan asisten pribadi Edgar Brown. Edgar Brown akan menuju hotel di mana dulu dia sering menghabiskan weekend bersama calon istrinya yang telah tiada 5 tahun silam. Setiap hari, Edgar merindukannya dan tak melupakannya sedikit pun. Bahkan Edgar tak bisa lagi jatuh cinta sampai menderita penyakit post-traumatic relationship syndrome. Kondisi di mana seseorang tak bisa lagi jatuh cinta dan menjalin hubungan. Edgar akan ke hotel itu setiap beberapa bulan sekali untuk mengenang calon istrinya yang dia rindukan. Aluna sudah sampai di bar hotel. Dia mengenakan pakaian yang sedikit ketat. Dia juga berdandan tipis membuat penampilannya kian menggoda dan menarik perhatian orang. Siapa gadis itu? Cantik sekali. Apakah dia mau jadi salah satu simpananku? Wajahnya terlalu indah dipandang mata. Lagi-lagi Aluna menjadi pusat perhatian. Dia memang menonjol dibandingkan yang lain, dan selalu begitu dimanapun ia berada. Aluna tetap tersenyum, walaupun begitu berat baginya. Edgar sudah sampai di hotel, dan dia bermaksud untuk ke bar terlebih dulu, meminum beberapa champagne untuk mengisi kekosongan hatinya yang hampa. Semua orang langsung menundukkan kepala mereka menyambut Edgar, pelanggan setia hotel paling mewah ini. Sesampainya di bar, dia melihat langit malam dari lantai 50. Dia bisa melihat pemandangan kota yang dahulu menjadi pemandangan favoritnya, dengan calon istrinya Fiona. Fiona, aku kesini lagi. Apakah kau tahu jika aku tak merindukanmu setiap waktu? Seru Edgar pelan, sembari matanya melihat keluar dinding kaca dengan tatapannya yang sangat pilu. Di saat yang bersamaan, Aluna, layani lelaki itu. Dia adalah Tuan Edgar Brown. Pelanggan tetap di sini. Jangan melakukan kesalahan sedikit pun, karena dia mudah marah. Supervisor yang merekrut Aluna meminta Aluna mengantar champagne kepada Edgar Brown. Aluna mengintip dari arahnya dan melihat seorang lelaki yang sangat tampan, dan sepertinya sering ia lihat di majalah dan berita duduk dengan wajah yang sangat menyedihkan. Baik Pak, seru Aluna menganggukkan kepala. Dia akan melayani lelaki itu dengan sepenuh hati. Dengan nampan dan champagne di tangan, dia melangkah dengan hati-hati menuju meja Edgar Brown yang ada di sudut bar. Tuan, ini champagne yang Anda pesan. Apakah Anda ingin saya menuangkannya untuk Anda? Aluna memberkati pelayanan terbaiknya. Ketika Edgar seolah tak menghiraukannya, seolah tenggelam dalam pikirannya sendiri, Aluna terdiam sejenak menunggu jawaban dari Edgar. Ketika tak ada jawaban sama sekali, Aluna tetap ramah dan menundukkan kepalanya, hendak pergi. Baiklah Tuan, Tuan bisa memanggil saya jika butuh sesuatu. Seru Aluna hendak pergi. Akan tetapi, Edgar yang tenggelam dalam pikirannya sendiri seolah melihat pantulan bayangan Fiona dari pantulan dinding kaca yang sejak tadi ia lihat. Fiona, ucapnya bergetar hebat, lalu memalingkan wajahnya menuju Aluna yang sudah hendak berlalu, dengan jantungnya berpacu dengan sangat kencang dan nafas yang begitu berat seolah tak percaya apa yang ia lihat. Dia menarik tangan Aluna dengan sangat kencang, dan Edgar tak percaya apa yang ia lihat sekarang ini. Bersambung.